Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Al-Azam. Saya bersekolah di SMA 4 Medan, tepatnya di kelas 101. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tugas sejarah, yaitu menjelaskan sebuah kerajaan Hindu atau salah satu kerajaan Hindu terbesar di Indonesia, yaitu Kerajaan Majapahit. Seperti apakah penjelasan yang akan saya berikan? Jangan lupa tonton sampai habis ya. Nah, sebelum kita mengenal lebih jauh tentang Kerajaan Majapahit, kita tentu harus mengenal terlebih dahulu nih sekilas tentang kerajaan ini. Jadi, Kerajaan Majapahit ini adalah salah satu kerajaan Hindu-Buddha terbesar dalam sejarah Indonesia. Nah, Kerajaan Majapahit ini berdiri tepat setelah Raden Wijaya dinobatkan sebagai raja pertama dalam kerajaan ini, yaitu pada tanggal 10 November tahun 1293 Masehi. Nah, kerajaan ini tuh terkenal di zaman pemerintahannya Hayam Wuruk dengan mahapatihnya Gajah Mada setelah ia mengucapkan sumpah palapanya, dan akhirnya Kerajaan Majapahit berhasil menyatukan hampir seluruh wilayah Nusantara. Selanjutnya, yang harus kita ketahui dari Kerajaan Majapahit ini adalah letak wilayahnya dan luas kekuasaannya. Nah, jadi Kerajaan Majapahit ini, kekuasaannya ini berpusat di wilayah Trowulan, yang dimana sekarang itu berjarak sekitar 10 km dari wilayah Mojokerto, Jawa Timur. Nah, wilayah ini tuh dikenal strategis karena dekat dengan sungai dan jalur perdagangan. Nah, kemudian luas kekuasaan ini banyak Kerajaan Majapahit. Ya, pertama itu hampir seluruh wilayah Nusantara seperti yang dibilang di awal tadi ya. Kemudian ada sebagian wilayah Malaysia, yang ketiga ada Thailand bagian selatan, dan yang keempat ada sebagian wilayah Filipina akibat pengaruh perdagangan dari Kerajaan Majapahit itu sendiri. Oke teman-teman, hal selanjutnya yang akan kita bahas di sini adalah peninggalan Kerajaan Majapahit. Nah, pasti kerajaan yang sudah runtuh punya peninggalan dong. Di sini saya akan bahas beberapa dari peninggalan Kerajaan Majapahit. Yang pertama ada Candi Tikus, kemudian ada Candi Bajang Ratu yang terletak sama-sama di Purwokerto ya. Nah, kemudian ada kitab-kitab juga. Kitab-kitab yang terkenal itu ada Kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca dan Kitab Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular. Oke, tadi ada peninggalan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai ikonnya. Kalau ada peninggalan, ada ikonnya juga gitu. Nah, Kerajaan Majapahit ini memiliki beberapa ikon. Yang pertama ada Surya Majapahit, yaitu lambang matahari khas dari Majapahit ini sendiri. Kemudian yang kedua ada Semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang dimana semboyan ini merupakan kata yang diambil dari Kitab Sutasoma. Yang dimana Kitab Sutasoma itu kan diterbitkan pada saat Kerajaan Majapahit masih berdiri. Kemudian ada tokoh-tokoh terkenal. Yang pertama ada Raja Hayam Wuruk, merupakan raja yang bisa dibilang mencapai puncak kejayaan pada Kerajaan Majapahit ini dengan mahapatihnya yaitu Gajah Mada yang terkenal dengan sumpah palapanya, yang dimana sumpah ini berisi ia tidak akan beristirahat dan menikmati dunia sampai ia menyatukan Nusantara. Dan buktinya Kerajaan Majapahit ini dia menyatukan berbagai wilayah di Nusantara akibat adanya sumpah palapa ini. Hal selanjutnya yang akan kita bahas di sini adalah kehidupan dan kejayaan dari Kerajaan Majapahit itu sendiri. Nah, Kerajaan Majapahit ini terkenal dengan kerajaan maritim yang besar. Di sini dia tuh kuat dalam laut dan perdagangan karena juga wilayah kekuasaannya ini banyak ya. Kemudian yang kedua, Raja Majapahit ini dia ini merupakan kerajaan yang menjadi pusat budaya dan sastra, di mana buktinya sastra itu ada kitab-kitab ya seperti Kitab Negara Kertama dan Kitab Sutasoma yang menunjukkan bahwasannya sastra sangat dihargai di Kerajaan Majapahit ini dan sangat dijunjung tinggi pastinya. Kemudian raja dari Kerajaan Majapahit ini juga memiliki sistem pemerintahan yang cukup teratur. Nah, masa kejayaannya puncaknya ini terjadi pada abad ke-14. Nah, sayangnya setelah itu mulai terjadi beberapa hal yang mengakibatkan Kerajaan Majapahit ini mengalami keruntuhan. Yang pertama adalah perang saudara atau yang biasa dikenal dengan perang Paregreg. Kemudian yang kedua juga mulai melemah
sistem pemerintahannya. Dan yang ketiga, masuknya kerajaan Islam seperti kerajaan Demak yang menjadi titik awal dari hancurnya kerajaan Majapahit ini sendiri. Nah, oke, di sini kita sudah tiba dari penutup ya. Jadi kesimpulannya kerajaan Majapahit merupakan kerajaan yang menjadi simbol warisan budaya Nusantara pada masa lalu, yang dimana warisan-warisan budaya ini masih bisa kita nikmati pada zaman sekarang, dan juga ikon-ikonnya ini juga masih bisa kita kenal pada masa sekarang ini, dimana banyak juga kan buku-buku tentang Gajah Mada, Majapahit. Kemudian Gajah Mada ini juga dijadikan sebagai nama, misal nama tempat, nama jalan, dan lain sebagainya. Juga kerajaan ini menjadi inspirasi dari semboyan Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang dimana nama itu diambil dari Kitab Sutasoma, yang dimana kitab itu ada sejak kerajaan Majapahit ini masih berdiri gitu. Nah, demikian untuk video kali ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Semoga kalian semua terhibur. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.